bagi orang-orang yang seperti ini yang tidak suka berpuasa, kita harus jelaskan bagaimana dahsyatnya, istimewanya tentang puasa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan masuknya bulan Ramadan ini, banyak sekali reaksi-reaksi yang berbeda daripada manusia. Ada yang reaksinya bahagia, gembira, senang. Kemudian ada yang reaksinya cuek, bodoh amat dan tak mau tahu. Dan yang mirisnya ada yang reaksinya sedih, gelisah aja bawaannya, seakan-akan tidak ingin datangnya bulan Ramadan ini. Jadi, dari banyaknya reaksi-reaksi tersebut, bukan tanpa alasan, pasti ada alasan tersendiri. Misalnya, orang yang bergembira datangnya bulan suci Ramadan ini, bisa jadi dia ini adalah seorang ahli ibadah, orang yang suka beribadah. Nah, kalau udah datang Ramadan yang merupakan banyaknya ibadah-ibadah istimewa yang tidak ada di bulan lainnya, tentu dia sangat gembira dan senang. Kemudian ada pula yang cuek, apalagi yang gelisah dia datangnya Ramadan ini. Jadi orang seperti ini bisa jadi ini karena tidak ingin berpuasa. Sebab kalau sudah berpuasa tentu banyak pantangan. Misal tidak boleh makan di siang hari, minum di siang hari, warung-warung tutup, dan banyak keterbatasan-keterbatasan lainnya pada saat bulan Ramadan di siang hari. Akhirnya membuat dia tidak suka datang Ramadan. Bagi orang-orang yang seperti ini yang tidak suka berpuasa, kita harus jelaskan bagaimana dahsyatnya, istimewanya tentang puasa itu. Dan saya akan menjabarkan 3 keistimewaan Ramadan di antara banyaknya keistimewaan berpuasa tersebut. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah benteng ataupun tameng. Nah, sebagai seorang yang beriman, kita harus perlu menyiapkan benteng terhadap iman kita. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai para pemuda, apabila sudah mampu maka menikahlah. Sesungguhnya dengan menikah itu bisa menjaga pandanganmu dan menjaga kemaluanmu. Tapi kalau tidak sanggup maka berpuasalah. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh berpuasa? Sebab dengan puasa ini banyak pantangan, banyak keterbatasan yang lainnya yang bisa menjaga kita, menjaga hawa nafsu kita, yang akhirnya pertahanan iman kita terjaga. Inilah salah satu maksud daripada bahwasanya puasa itu adalah junnah, benteng pertahanan diri. Kemudian yang kedua, keistimewaan berpuasa itu dapat kita bertafakkur dari himpunan ayat Al-Quran yang isinya itu tentang asyam. Ada kata-kata asyam. Jadi dalam Al-Quran itu banyak kata-kata asyam. Selain di surah Al-Baqarah ayat 183 yang merupakan panduan berpuasa, perintah berpuasa, ada juga di ayat yang lain. Seperti di ayat 196 surah Al-Baqarah. Di situ ada perintah. Jikalau kita melanggar peraturan haji, maka kita disuruh menyembelih kurban. Tapi apabila tidak sanggup, maka kita disuruh berpuasa. Kemudian di surah Al-Maidah, Allah juga memerintahkan kita untuk berpuasa. Apabila kita melanggar kifarat sumpah, kita tidak bisa memenuhi perintah bayaran yang pertama, maka solusinya adalah dengan berpuasa 3 hari.
Jadi, dapat kita simpulkan saudara-saudaraku, di antara ayat-ayat yang ini, bahwa dahsyatnya puasa, istimewanya puasa, bisa menebus kesalahan-kesalahan, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Jadi apakah hikmah yang kita dapat di antara beberapa ayat ini? Hikmahnya ialah dengan masuknya Ramadan, dengan berpuasa kita, momentum bagi kita, manfaat bagi kita untuk meminta ampun, bertaubat. Karena sudah pasti ketika kita berpuasa, pintu taubat, pintu magfirah, keampunan sudah terbuka lebar. Kemudian yang ketiga, keistimewaan puasa ini yaitu berpuasa bisa memberi syafaat. Hal ini juga ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Sawmu wal Qur'anu yashfa'an yaumil qiyamah. Berpuasa dan membaca Al-Quran itu bisa memberi syafaat di hari kiamat. Bagaimana kita lihat siksaan-siksaan yang di hadapan kita yang begitu dahsyatnya. Apa yang kita butuhkan di sana? Yang kita butuhkan syafaat. Jadi salah satu syafaat tersebut yaitu dengan berpuasa. Dengan tiga tersebut, cukuplah bagi kita untuk motivasi berpuasa, untuk memperbaiki puasa kita lagi. Bagi yang belum pernah berpuasa, maka berpuasalah di bulan Ramadan ini. Bagi yang masih bolong-bolong, maka sempurnakanlah puasanya lagi di bulan Ramadan ini. Bagi yang sudah sempurna, maka pertahankan, kemudian jaga kembali kualitas-kualitas puasanya, baik dari rukunnya, kesohihannya, kemudian untuk mencapai pahala-pahala di puasa itu. Sekian dari saya, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.